Empat institusi pekan ini membentuk tim untuk menginvestigasi kebenaran pengakuan Freddy Budiman. Meski heran kenapa testimoni Freddy baru dipublikasi sekarang, Presiden Jokowi meminta kasus ini diusut tuntas. Eksekusi terpidana mati tahap 3 yang sudah berlalu lebih dari 2 pekan masih berbuntut panjang. Eksekusi terhadap Freddy Budiman, Michael Titus, Humphrey Ejike, dan Sheikh Osman berlangsung di lapangan Tunjang Panaluan, Limas Buntu, Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada 29 Juli silam. Eksekusi berbuntut panjang setelah dipicu pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar. Pengakuan itu sebenarnya sudah cukup lama. Menurut Haris, Freddy Budiman banyak bercerita soal keterlibatan aparat di bisnis narkobanya saat dirinya berkunjung ke Nusa Kambangan di tahun 2014. Namun Haris baru mempublish curhatan Freddy ke media sosial beberapa jam sebelum gembong narkoba asal Surabaya itu dieksekusi regu tembak. Diberi judul Cerita Busuk dari Seorang Bandit. Testimoni itu banyak mengungkap cerita Freddy yang mengaku menyetor 450 miliar rupiah kepada oknum BNN dan 90 miliar rupiah ke oknum polisi. Untuk menjalankan bisnisnya, Freddy kerap mendapat keistimewaan. Salah satunya pengawalan dari Jenderal TNI berbintang 2 saat dia mengadakan perjalanan darat membawa narkoba dari Medan menuju Jakarta. Lewat Haris, Freddy menyebut ada oknum petugas BNN yang meminta pihak Lapas Nusa Kambangan mencopot kamera pengawas CCTV demi mempermudah Freddy mengendalikan bisnis peredaran narkoba dari dalam lapas. Freddy Budiman memang dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap. Ia dihukum mati karena mengimpor 1,4 juta ekstasi. Padahal saat itu dia sedang dalam penjara. Freddy juga membangun pabrik narkoba di selnya. Setelah dipindah ke Nusa Kambangan, lelaki berusia 40 tahun ini masih mengontrol bisnisnya, termasuk mengimpor 50.000 pil ekstasi dari Belanda lewat Jerman ke Indonesia. Kabar tak sedap seputar testimoni Freddy Budiman yang menyasar aparat kepolisian langsung disikapi Mabes Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengutus Kadif Humas Mabes Polri mengecek kebenaran testimoni itu langsung ke Haris Azhar. Tito Karnavian memerintahkan Divisi Propam mengecek pledoi Freddy yang disebut oleh Haris. Namun dalam pledoi itu, polisi tidak menemukan adanya oknum Bayangkara yang disebut-sebut menerima suap. Untuk melengkapi pengecekan, polisi menemui pengacara yang 8 tahun mendampingi Freddy. Kepada polisi, pengacara itu mengakui Freddy tidak pernah menyampaikan informasi seperti yang diungkapkan kepada Haris Azhar. Di situ di pledoi katanya ada, kita sudah melakukan langkah. Dari Propam dan dari Humas sudah melangkah mencari pledoinya. Yang disampaikan sudah kita cek tidak ada. Beliau juga menyampaikan bahwa pengacaranya mengetahui, pengacaranya Freddy Budiman. Propam sudah melangkah dengan Humas mengecek, bertemu dengan pengacaranya sudah hampir 8 tahun mendampingi bersangkutan. Ini sama menyampaikan tidak pernah mendengar informasi itu. Terusik dan merasa dicemarkan institusinya, pada 3 Agustus lalu, BNN, TNI, dan Polri melaporkan Haris Azhar ke Barreskrim Polri. Haris dilaporkan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena penyebarluasan informasi yang belum jelas kebenarannya. Laporan 3 lembaga negara ternyata tidak menyurutkan langkah Haris Azhar.
Buktinya, Kontras bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya membuka posko darurat untuk membongkar keterlibatan aparat dalam praktik ilegal peredaran narkotika. Haris Azhar menyatakan, pasca pesan viral pengakuan Freddy Budiman, Kontras banyak menerima laporan dari masyarakat menyangkut kasus peredaran narkotika oleh oknum aparat. Puluhan LSM dan pengacara pun menyatakan siap membackup Haris Azhar yang justru terancam karena berupaya membongkar jaringan narkoba di kalangan penegak hukum. Polemik antara Kontras dengan Polri, BNN, dan TNI dinilai akan menghambat upaya pemberantasan narkoba. Untuk menyudahi kisruh, semua pihak diminta untuk melakukan mediasi. Saran mediasi diungkapkan anggota DPR Charles Honoris. Menurut Charles, jika polemik diteruskan, justru menguntungkan para bandar narkoba. Wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan itu percaya Haris Azhar tidak bermaksud melecehkan institusi penegak hukum. Karenanya, sebelum menempuh jalur hukum, Polri, TNI, dan BNN harus melakukan investigasi. Banyaknya desakan agar tidak mengkriminalisasi Haris membuat Mabes Polri membentuk tim investigasi. Tim yang dipimpin Irwasum Polri bertugas melakukan penyelidikan terkait pengakuan Freddy Budiman yang menyebut ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis narkoba. Tim pencari fakta tersebut terdiri dari 18 orang yang berasal dari internal dan eksternal Polri. Mereka bertugas menelisik kebenaran pengakuan Freddy. Selain Mabes Polri, sejumlah lembaga seperti BNN, TNI, dan Ditjen Pemasyarakatan juga membentuk tim investigasi internal untuk mengusut kasus ini. Sebagai langkah awal, Kamis lalu, tim investigasi Polri memeriksa adik Freddy Budiman, Latif alias Joni Suhendar. Pemeriksaan Latif dilakukan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Latif adalah adik kandung Freddy yang divonis seumur hidup terkait 50.000 pil ekstasi. Tim pencari fakta juga berkoordinasi dengan BNN untuk menyatukan temuan terkait perkara ini. Secara paralel, tim pencari fakta berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Polri ingin menelusuri ada tidaknya aliran dana yang mencurigakan dari rekening Freddy terkait bisnis narkoba. Sebelumnya, PPATK memang menemukan aliran dana mencurigakan dari jaringan Freddy Budiman. Namun PPATK belum bisa memastikan apakah aliran dana ini mengarah ke oknum penegak hukum. Diperkirakan dari mulai penyidik sampai atasannya tentunya akan kita tanyakan, kita akan konfirmasi dan kita akan cek juga sampai sejauh mana kaitannya dengan dugaan adanya aliran dana misalnya dari informasi dari PPTK seperti itu. Ini akan kita cek ya. Jadi kita harus selalu optimis bahwa tim akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan fakta-fakta yang diharapkan oleh katakanlah Pak Haris Azhar ya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Pada 8 Agustus silam, mantan Kepala Lapas Batu Nusa Kambangan, Liberty Sitinjak, mendatangi kantor BNN. Kedatangan Sitinjak merupakan bagian dari pemeriksaan internal BNN terhadap testimoni Freddy Budiman. Sitinjak mengaku pernah mendapat tekanan dari terpidana mati Freddy Budiman. Tekanan itu ia terima saat Freddy menghuni Lapas Nusa Kambangan. Namun Sitinjak tidak ingin mengungkap bentuk tekanan yang diterimanya dari Freddy Budiman. Kepada media, Sitinjak membenarkan adanya oknum BNN yang memintanya mencabut CCTV yang mengarah ke ruang tahanan Freddy. Kalau soal tekanan, Nusa Kambangan itu aja tekanan buat saya. Apalagi orang-orang di dalam ya. Iya kan? Anda kan tahu di sana bahwa lapas itu dihuni oleh berbagai warga negara toh. Termasuk dari Freddy Budiman, Pak? Oh iya. Nggak termasuk dari Freddy Budiman tekanannya? Oh pasti, ya kan? Ya, pasti. Berupa? Ya berupa nanti tanya Pak Menteri. Apakah pernah ada ancaman kepada Bapak ketika menjaga Freddy Budiman? Nanti ditanya Pak Menteri. Pak Menteri ditanya nanti ya. Kalau pemeriksaan
Pemeriksaan internal menurut Kepala BNN Budi Waseso untuk mengungkap kebenaran testimoni Freddy. Budi kembali menegaskan akan bertindak tegas. Jika ternyata benar ada oknum BNN, baik anggota maupun pimpinan yang terbukti terlibat peredaran narkoba. Buas kembali menegaskan pengakuan Freddy Budiman yang dirilis oleh Komisioner Kontras Haris Azhar adalah informasi yang harus ditelusuri. Ke internal kan harus kita sikapi seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa BNN harus merespon itu karena itu informasi yang berharga. Siapa tahu itu benar adanya ya. Nah inilah dalam rangka upaya saya menindaklanjuti itu, dan itu sebelum perintah Presiden juga sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan lebih awal ya. Di tengah polemik, Mabes Polri yang diwakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menggelar pertemuan dengan Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pertemuan yang berlangsung di kawasan Jakarta Selatan Rabu lalu, Polri menyatakan menghentikan sementara penyelidikan dugaan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar. Polri memutuskan akan mendahulukan kinerja tim investigasi untuk menelusuri kebenaran testimoni Freddy Budiman. Menurut Boy Rafli, langkah ini jadi bukti komitmen Polri memberantas narkoba sekaligus menindak oknum aparat yang terbukti melanggar. Dalam pertemuan itu, Haris Azhar meminta 3 institusi yang disebut dalam testimoni Freddy Budiman tidak tersinggung. Sebab informasi itu sebetulnya tidak bermaksud mencemarkan, tapi justru untuk pembenahan internal TNI, Polri, dan BNN. Haris mengaku masih punya sejumlah informasi penting lain di luar yang ia tuangkan dalam testimoni Freddy Budiman. Namun dia baru akan mengungkap informasi itu jika Presiden Joko Widodo juga membentuk tim independen pencari fakta untuk menelusuri kebenaran testimoni dari Freddy. Dari Mabes Polri sudah bikin tim ya Pak ya, sudah bikin tim. Dari Mabes TNI juga saya dengar sudah ada tim. Dari BNN juga sudah ada timnya. Menurut saya ini bagus. Tapi tetap saya mengusulkan, meminta Presiden harus turun tangan. Jadi tim yang di masing-masing institusi ini tetap bekerja, ya kan? Nanti bisa sinergi dengan tim yang sifatnya lebih memayungi tim dari Presiden. Untuk mengungkap kebenaran testimoni Freddy, Presiden Joko Widodo telah meminta Kapolri membentuk tim pencari fakta. Presiden meminta tim ini melibatkan semua pihak yang berwenang. Di luar pembentukan tim tersebut, Presiden mengaku heran kenapa testimoni itu tidak diungkap jauh-jauh hari. Padahal peristiwanya terjadi sejak tahun 2014. Walau merasa aneh, tapi Presiden tetap meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Dan jika terbukti benar, hukuman dan sanksi juga harus dijatuhkan. Itu kan sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk. Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan, sudah 2012. Kenapa nggak diungkap dulu-dulu? Harapan Pak sendiri, Pak? Ya, ditelusuri, diungkap, dan diproses kalau memang benar-benar sesuai yang disampaikan. Sejumlah tim kini masih bekerja menelusuri jejak untuk mengungkap benar tidaknya pengakuan Freddy Budiman. Masyarakat berharap tim ini bisa menghasilkan kesimpulan yang menuntaskan polemik pasca eksekusi terpidana mati jilid 3.